mungkin kita nanti juga menemukan emas permata era kerajaan Majapahit ya. Waduh. Ini ada batu raksasa seakan ditumpahkan ke batu yang lain. Hah, temen Pak, ini bukan misterius, ini harta karun yang sudah muncul. Ini Pak, koin Tiongkok Pak. Nah, koin kepeng Tiongkok setelah kena hujan terlihat teman-teman. Nah ini ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi teman-teman, saat ini kita masuk hutan dan temukan perkampungan atau bekas perkampungan era kerajaan Majapahit yang penuh dengan harta karun yang sangat melimpah. Coba di sini ya, di lereng-lereng tebing-tebing ini banyak sekali pecahan-pecahan tembikar atau gerabah atau terakota ya, seperti ini. Dan ini tidak hanya kemudian pecahan-pecahan gentong, gendok, ini seperti jambangan yang sangat tebal, tapi juga banyak sekali fragmen-fragmen keramik Tiongkok yang sangat langka ya, hijau. Ini sangat tebal sekali. Diduga ini semacam bejana-bejana yang sangat besar yang terbuat dari keramik-keramik hijau dinasti Sung ya, dinasti Sung. Bahkan di sini tidak hanya kemudian keramik hijau dinasti Sung, juga ada gigi-gigi. Nah, seperti ini. Jadi gigi-gigi ini sangat melimpah juga. Coba kita berjalan-jalan di area ini sampai ke atas ya. Jadi di sini kita mendapati sebuah jejak pemukiman, diduga memang pemukiman era kerajaan Majapahit yang sangat kaya dan sangat melimpah. Bahkan beberapa warga itu ketika menggali pernah juga menemukan emas atau satu gendok atau satu gentong yang berisi koin kepeng atau kain gobok ya, ada yang menyebutnya koin gebek, ada yang menyebutnya di sini. Misalnya di sini ya, di ereng-erengan ini ya, atau di tebing-tebing ini, banyak sekali coba seperti ini. Jadi ini ada keramik Tiongkok dari berbagai macam dinasti. Lah, seperti ini ya, banyak yang tercecer. Ada yang sangat langka seperti ini. Seperti guci. Guci ini juga sangat banyak dan sangat melimpah sekali. Yang artinya di area ini dahulu memang semacam pemukiman ya, atau mungkin juga perkotaan. Karena dalam sejarahnya ini kita ketahui banyak desa menjadi kota seperti Surabaya, banyak kota menjadi desa seperti Trowulan atau Cai Trowulan ya, yang merupakan bekas ibu kota kerajaan Majapahit menjadi desa. Atau juga ada desa-desa yang menjadi kota. Misalnya kota menjadi desa tidak hanya Surabaya, bisa juga Terong. Nah, di sini. Jadi mungkin ini batu gandek ya ini ya. Jadi ada batu sungai yang bulat seperti ini ya, seperti telur. Ini kemungkinan batu gandek juga. Jadi di sini artefaknya itu tidak hanya kemudian artefak dari keramik Tiongkok, dari pecahan tembikar, dari batu-batu ya. Termasuk kemudian memang warga menemukan. Nah, ke sini aja. Kita jalan-jalan di bawah rindangnya hutan jati tepat setelah habis hujan. Nah, ini ada salah satu cerita dalam negara Kertagama. Pupuh 17 baris keempat. Sehabis hujan Raja Hayam Wuruk senantiasa bertamasya ke Siman yang terletak di selatan Jalagiri. Kemungkinan Siman saat ini dusun Siman yang ada di Jatirejo ya, yang setempat dengan Candi Limo, Wewe, dan Pikatan dalam menghadiri pertemuan dan upacara prasetyan. Artinya di lokasi ini dahulunya dahulunya di lokasi ini gitu ya, kemungkinan ada semacam lokasi kampung elit untuk pertemuan para petinggi kerajaan Majapahit maupun untuk kemudian upacara prasetyan ya. Lah, bayangkan di sini banyak sekali artefak-artefak yang sangat melimpah. Mungkin kita nanti juga menemukan emas permata era kerajaan Majapahit ya. Jadi teman-teman, di lereng gunung ini benar-benar melimpah artefak-artefak yang sangat kaya. Jika kita lihat lantai dan permukaan tanah ini, ternyata adalah jutaan fragmen tembikar, terakota, gigi-gigi binatang, dan jadi ada tebal-tebal seperti ini
ini adalah keramik Tiongkok yang mahal, yang dikapalkan ya dari pelabuhan-pelabuhan di pesisir timur selatan dari negeri Tiongkok ya, terutama pada masa dinasti Ming yang sangat menjalin hubungan dengan Majapahit itu. Kemungkinan kita juga akan menemukan harta karun yang sangat melimpah di sini. Ya ini. Jadi coba kita lihat lantai ini penuh dengan keramik Tiongkok ya. Jadi sekali lagi kita akan mengacu kepada berita Negara Kertagama, terutama Pupuh 17 baris keempat tadi ya. Disebutkan bahwasanya sehabis hujan seperti ini juga sehabis hujan, itu Raja Hayam Wuruk mengunjungi Siman yang terletak di selatan Jalagiri, terletak di selatan dari ibu kota Majapahit di Trowulan, dalam menghadiri upacara prasetyan dan pertemuan-pertemuan yang itu sangat ramai tiada henti-hentinya, termasuk mengunjungi Wewe Pikatan dan Candi Limo yang setempat ya. Diduga Siman ini juga terletak di Jatirejo ya, di lereng Gunung Anjas Moro ini. Dan ini bayangkan, coba inilah, ini baru temuan di permukaan keramik yang sangat melimpah seperti ini. Jadi akan terlihat ya seperti ini. Nah, coba agak ke sini, coba di sini banyak putih-putih, ini artinya ini adalah keramik Tiongkok yang sangat langka. Bahkan ada tulang-tulang yang sangat aneh. Jadi tulang-tulang seperti ini tuh banyak. Dan ini sangat aneh, kemungkinan gigi-gigi binatang atau raja mangsa ya, yaitu daging-daging dari rusa, dari celeng, dari kemudian kerbau liar atau kemudian banteng liar yang itu merupakan makanan dari para petinggi kerajaan Majapahit, dengan wadah-wadah yang terbuat dari mangkok-mangkok porselen masa-masa dinasti-dinasti yang ada di Tiongkok ya, dinasti Sung, dinasti Ming, dinasti Yuan. Ini banyak dan sangat melimpah sekali. Coba kita lanjutkan ke arah atas ini ya. Kemungkinan kita juga menemukan banyak sekali artefak-artefak penting, selain kemudian mengacu pada kitab Negara Kertagama Pupuh 17. Lah, seperti ini. Jadi ini tembikar semua ini. Lah, seperti ini. Jadi ini semuanya tembikar. Jadi dari bibir-bibir pecahan gentong, pecahan gerabah, pecahan kendil, gendok, kendi, jambangan, kekep, ngaron ya, banyak sekali istilah-istilah yang sangat berhubungan dengan gerabah-gerabah pada masa kuno. Jadi selain di sini kita menemukan temuan-temuan dari tembikar yang melimpah, juga keramik Tiongkok, juga batu. Nah, ini ada keramik bagian bawah yang berwarna coklat. Jadi ini glasurnya ini coklat, berbeda dengan keramik-keramik yang hijau tadi ya. Jadi bulat sekali sini. Ini sangat langka sekali dan tiada duanya tentunya, dan tergeletak di mana-mana. Artinya jika kita kumpulkan tentu ini lebih dari satu kontainer artefak-artefak di sini. Bisa membayangkan ya kehidupan di masa kerajaan Majapahit. Di sini adalah area pertemuan, termasuk kemudian bisa saja pasanggerahan, bisa saja istana musim panas, bisa saja kemudian tempat-tempat pertemuan rahasia dalam menyusun strategi dan mengatur negara ya. Jadi coba kita berjalan ke arah barat ini, dan di sini memang di dalam hutan ini ya, yang sebagian juga ditanami oleh warga dengan singkong, dengan palawija, dengan jagung ya, dan berbagai macam tanaman yang lainnya, termasuk di sebelah sana itu sudah rimbun dengan tanaman jagung ya. Dan di sini memang tanahnya tersingkap ini karena memang dikelola oleh warga. Dan ternyata temuan artefak-artefak ini sangat penting ya, dari batu, terakota, tembikar, keramik Tiongkok, maupun gigi-gigi yang sangat misterius tentunya. Jadi ini sehabis hujan ya. Nah ini bahkan bisa jadi kita jika mengacu kepada kitab Negara Kertagama Pupuh 50 misalnya ya, baris 1 itu bahwasanya Raja Hayam Wuruk telah menyiapkan perburuan dengan menyiapkan kuda, senjata, kereta yang ditarik oleh lembu bersama beberapa pasukan mengunjungi hutan Nandawa untuk berburu. Sistemnya berburu sebagaimana pemberitaan Negara Kertagama itu tidak hanya dihadiri oleh prajurit maupun para petinggi, bahkan sebagian para brahmana yang seharusnya welas asih ikut juga terjun dalam perburuan binatang. Nah, dalam Negara Kertagama Pupuh 50 ini dijelaskan ketika prajurit ini menyebar dengan berkeliling dalam sebuah hutan yang sangat luas, ini membakar keliling. Sehingga kemudian hewan-hewan mengumpul ke tengah, prajurit pun dengan kemudian membakar dan tabu-tabuan, hewan-hewan itu panik
gitu. Sehingga kemudian diceritakan bahwasanya celeng, kijang, menjangan ini sampai berlarian lupa daratan. Nah ini, sehingga kemudian mereka mengumpul ke dalam sebuah titik. Nah, di dalam sebuah titik mereka gemetar. Kemudian di situ ternyata serigala bermusyawarah kepada singa. Apa yang harus kita lakukan? Jadi singa kemudian memberikan solusi. Kalau yang kemudian memburu kita adalah raja, kita harus senantiasa berbahagia. Karena mati di tangan raja akan masuk surga. Kalau kita ketemu dengan tripaksa, jadi ada tripaksa, yaitu para pendeta dari golongan resi, dari Saugata, Buddha, dan Siwa ya, dari golongan pendeta Siwa. Nah, ini kemudian maka kita harus nurut saja kepada para pendeta. Tetapi kalau kita itu bertemu dengan orang jahat, pilihan kita cuma dua. Kalau dia lemah, kita harus melawannya. Kalau dia kuat, kita harus lari saja. Karena mati di tangan penjahat merupakan mati konyol. Nah, seperti ini. Ini luar biasa sekali, ada banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa petik. Termasuk kemudian di sini ya, di kebun jagung ini ya. Memang ini di atas bukit, kemungkinan dahulu ini semacam pasanggrahan. Dan banyak sekali memang, banyak sekali pecahan-pecahan tembikar yang melimpah. Nah, banyak sekali. Jadi keterbatasnya sumber informasi, tapi untungnya ya ada negara Kertagama yang sempat terselamatkan, sehingga kemudian menjadi rujukan kita untuk menginterpretasi desa-desa, termasuk upacara-upacara. Dan hijau, ada keramik Tiongkok yang sangat hijau dan yang sangat langka. Ya, menginterpretasi yang kemudian berdasarkan negara Kertagama, aktivitas-aktivitas yang ada di selatan dari Puri atau istana kerajaan Majapahit. Nah, ini ada motifnya ini. Nah, cuma samar ini ya. Jadi kayak motif kayak huruf Cina gitu loh ya. Karena memang ini diimpor dari Tiongkok ya. Jawa ini belum bisa membuat keramik putih yang bergelasur hijau, ini belum bisa karena ini pembakarannya itu di atas 1000 derajat. Dan ini ada jenis batuan tertentu yang ada di dataran Tiongkok untuk membuat keramik ini. Sedangkan keramik-keramik lokal yang tercecer di sini ini masih seperti ini. Nah, hingga saat ini sebagian besar gentong, kuali, kekep, kemudian kendil, kendi itu semuanya masih berbentuk tanah liat yang terbakar, yang dibakar berwarna merah sampai saat ini. Kemudian kecualian ada di Gosaring Gresik, itu ada juga diduga ada semacam produksi keramik yang sudah bergelasur ya, dengan warna yang berbeda dengan warna yang ada di Tiongkok. Coba kita lihat ya, di dataran ini memang kemungkinan kita akan setelah hujan gitu ya. Selain itu gitu, warga pernah menemukan fragmen emas gitu ya di lokasi ini. Kemudian ada satu gentong koin kepeng Tiongkok atau yang disebut juga koin gobok. Nah, kemudian juga ada beberapa yang nemu dalam bentuk ceceran yang sudah berupa fragmen pecah-pecah. Juga ada yang mengumpulkan yang masih utuh 40 buah, 50 buah gitu ya. Ini merupakan peradaban. Nah, ini ada semacam keramik tipis yang bermotif juga indah. Nah, ini dan ini banyak, bisa lebih dari satu kontainer kalau dikumpulkan. Nah, ini kalau semoga lokasi ini tetap lestari dan artefak-artefak ini tetap berada di sini gitu ya, tidak hilang, karena memang lokasi ini sangat pantas menjadi semacam kajian historis ya, sebuah lokasi untuk studi sejarah kerajaan Majapahit penuh dengan artefak-artefak yang dimungkinkan di permukaan saja ini sangat melimpah berbagai macam artefak itu. Lah, di sana juga ada batu raksasa yang sangat misterius. Coba kita lihat ke sana, kita jadi penasaran. Nah, di sini, apakah di situ di bawahnya juga disimpan rahasia-rahasia masa lalu? Kita coba menyibaknya. Apakah peradaban Neolitik, Megalitik? Nah, coba bayangkan beratnya ya. Ini ada cuwilannya. Cuwilannya itu fragmen. Ini sebesar ini. Diduga ini mangkok raksasa, mangkok besar ya, yang sangat tebal. Nah, ini kemungkinan mangkok untuk menyimpan gulai. Nah, gulai masa lalu itu karena hutan di sini tuh banyak binatang, ada celeng, ada kijang, ada menjangan, ada kancil, ya ada badak, ada banteng liar, ada kerbau liar, dan tentunya masakan-masakan pada masa kuno itu sangat beragam sekali ya. Pada masa itu ya, luar biasa sekali. Dan di area yang sekarang ini menjadi kebun jagung di sebuah bukit yang indah, kita akan bisa melihat pemandangan dari sini. Kemungkinan kota Trowulan yang ada di sana sangat terlihat dari bukit atas bukit ini. Jadi kota Trowulan dari sini itu sekitar 4 km saja. Karena di sini itu lereng Gunung Anjas Moro. Lereng Gunung Anjas Moro. Bahkan istana pojok tenggara
ini sudah tepat berada di lereng Gunung Anjas Moro, tepatnya di Desa Lebak Jabung saat ini. Temuan yoni raksasa, deretan umpak-umpak batu raksasa, struktur dan tembok batu bata kuno, termasuk jejak-jejak pemujaan lainnya, lingga yoni ya, arca-arca yang bersifat Buddha, termasuk itu juga mengumpul di Lebak Jabung. Di situ diceritakan bahkan Kidung Wargasari gitu ya. Kidung Wargasari setelah menikmati pemandangan indah di lereng Gunung Anjas-Moro, mengunjungi sungai-sungai yang sangat elok dan pemandangan yang sangat indah, termasuk kemudian kondisi-kondisi bangunan sucinya, termasuk sang Wargasari ini ternyata adalah seorang biksu muda beragama Buddha. Kemudian mau hendak ditasbihkan sebagai seorang biksu menuju ke Lemah Citra, itu pertama-tama dari Jabung, dari Sajabung gitu ya, melewati Banjaran Getas yang saat ini masih ada, yaitu Getas, Banjaran Getas. Setelah itu Sumengka, nah Sumengka sekarang masih Sumengko. Setelah itu Kumitir, melewati sebelah timur tembok Istana Kumitir sampai menuju Lemah Citra. Nah ini salah satu sebuah gambaran atau memori yang sangat berharga ya pada masa lalu. Nah di sini ada semacam batu raksasa yang di atasnya itu ada batu-batu kecil yang di bawahnya penuh dengan fragmen tembikan atau beberapa kuno atau kemudian pecahan-pecahan wali ya, dan wali. Nah, coba kita, nah di sini ada jalan setapak yang biasa dilalui oleh warga untuk kemudian menuju ke ladang-ladangnya ini. Nah, di sini ada sesuatu yang aneh, apakah ada batu dakon, batu lumpang, atau kemudian jejak-jejak peninggalan leluhur lainnya gitu ya. Coba kita telisik. Kebetulan di sini itu ada jejak. Nah, di sini ini ada batu raksasa seakan ditumpangkan ke batu yang lainnya. Nah, di sini. Temen Pak, ini bukan misterius, ini harta karun yang sudah muncul. Ini Pak, koin Tiongkok Pak. Koin kepeng Tiongkok setelah kena hujan terlihat teman-teman. Lah ini ya, bisa terbaca ini. Nah, jadi yang berdiri seperti manusia samping kiri, ini namanya bau, artinya mata uang. Yang paling bawah ini namanya tong, artinya kaisar. Jadi yang atas ini cukup kuno ya, dan fragmen. Jadi tong bau itu artinya mata uang kaisar dengan nama 2 yang ada di angka yang sudah remuk atau yang sudah luar biasa. Ini artefak-artefak yang sangat penting yang ada di sini ya. Artefak ini karena artefak langka, coba kita simpan saja. Kita simpan saja ya, semoga bermanfaat untuk edukasi daripada kemudian menjadi sampah yang terserak di mana-mana. Ini bisa kemudian kita edukasi sebagai bukti-bukti historis pada masa lalu. Jadi di dekat batu ini, kemungkinan di dalam batu ini juga ada kumpulan seperti ini ya, yang disembunyikan leluhur kita. Coba kita teliti. Rahayu mbah, rahayu mbah, rahayu mbah, rahayu. Rahayu, apakah ada batu dakon, batu kurit, atau batu lumpang yang ada di atasnya, atau sesuatu yang tersembunyi di bawahnya? Apa itu ya? Nah ini sesuatu tinggalan yang cukup menarik. Jadi ini ada artinya memang di sini sekali lagi tinggalan yang di permukaan ternyata sangat melimpah dengan artefak-artefak yang sangat indah. Semoga suatu saat nanti itu menjadikan semacam anak-anak SD, SMP, SMA atau kuliah riset tentang sejarah kerajaan Majapahit, langsung datang ke lapangan, langsung kemudian menemukan artefak-artefak yang sangat penting, baik itu berupa batu, terakota, tembikar, keramik Tiongkok maupun koin-koin kepeng, tidak menutup kemungkinan menemukan emas dan permata kerajaan Majapahit. Semoga kemudian hal-hal seperti ini tetap bermanfaat dan tetap lestari, selalu memberikan wawasan tentang kemegahan dan kejayaan di masa lalu. Leluhur kita berhasil menata Nusantara dan menyatukannya dengan sangat luas dan sangat sederhana. Artinya ini sebuah motivasi dan inspirasi untuk kita semua yang patut kita